polisi terhadap Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri yang sudah 2 kali diperiksa dan menjalani pemeriksaan tapi belum juga ditahan begitu. Dan apa sebaiknya langkah KPK dan juga Polri, 2 lembaga penegakan hukum ini, untuk kemudian mengembalikan citra publik lagi? Kita masih membahasnya dengan Pak Yasin, ada dari Komisi 3 DPR, juga ada Mas Taufik Basari dan juga ada Prof. Hipnu. Saya ke Pak Yasin dulu deh. Pak Yasin, ini kan sebagai pimpinan KPK, apa sebaiknya langkah yang dilakukan oleh KPK untuk kemudian mengembalikan lagi kepercayaan publik? Kalau saya mereview kembali 8 hari yang lalu, ada sebuah artikel yang mengatakan tak ada bantuan hukum dari KPK untuk Firly Bahuri. Apakah ini kemudian menjadi upaya KPK untuk menumbuhkan kembali atau mengembalikan kembali kepercayaan publik terhadap KPK? Iya, jadi tugas dan fungsi KPK itu di samping pencegahan, penindakan, ada koordinasi, ada supervisi, ya, dan lain sebagainya. Tadi ada, misalnya saja dikoordinasi, boleh melakukan koordinasi itu dengan kepolisian dalam lingkup proses penindakan. Jadi kami itu dulu sering melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk membahas suatu kasus yang untuk misalnya hambatan-hambatan yang di dalam menangani kasus saling memberikan masukan sehingga kasus itu menjadi baik. Itu koordinasi di bidang penindakan. Nah, kasus yang menyangkut Firly ini itu seharusnya ada bantuan hukum dari pihak KPK karena kasusnya adalah kasus korupsi. Seharusnya ada bantuan hukum. Ya, bantuan hukum itu ada, diatur dalam undang-undang. Kalau kasus korupsi yang menyangkut pimpinan KPK itu misalnya staf yang membantu di dalam pemeriksaan itu untuk mengeluarkan data-data atau mensuplai data-data. Seperti kami dulu diperiksa juga begitu. 5 hari diperiksa oleh Barreskrim, juga ada pendamping dari Biro Hukum. Sampai hafal namanya yang mendampingi saya itu Pak Ruseno gitu. Jadi didampingin terus. Kalau lingkup kasus yang ditangani oleh penegak hukum lain itu terhadap KPK itu adalah dugaan pidana korupsi. Nah, akhirnya kan sudah selesai kan itu. Jadi di samping itu kami tambahkan, dulu sebelum kami dilantik, artinya mengucapkan sumpah di hadapan Presiden dulu, kami berlima itu sepakat. Misalnya di antara 1 di antara 5 ini ada yang korupsi, nanti yang memproses hukum itu adalah 4 pimpinan KPK yang lain. Jadi clear. Jadi bukan kok ini penegak hukum yang lain, itu terlambat berarti KPK-nya. Dewasnya juga terlambat, tidak bisa mengidentifikasi atas pelanggaran, dugaan pelanggaran etik. Jadi harus menjadi role model, itu contoh bersih-bersih itu apabila terjadi korupsi di lingkungannya, ya ditangani sendiri. Kita lihat nih Lili Piantuli itu, kan malah begitu keluar kan selesai. Apa seperti itu? KPK itu mencontohkan pimpinannya keluar atau mengundurkan diri, proses hukumnya tidak lanjut. Ini kan sangat tidak baik nih dinilai oleh masyarakat. Itu Mbak Adisti, ya. Itu seperti itu. Jadi bantuan hukum itu memang seharusnya dilakukan oleh KPK. Salah satunya mungkin berupa pemberian data-data dan juga informasi, begitu ya? Iya, pokoknya didampingi apa yang dibutuhkan atas pertanyaan penyidik atau penyelidik. Sekarang kan penyidik itu dibantu, ada hal-hal yang diperlukan. Tapi kalau untuk pidana umum memang tidak ada kewajiban KPK untuk membantu. Lah ini kan pidana khusus, korupsi. Anda melihat kenapa kemudian alasan KPK ini tidak memberikan bantuan hukum kepada Firly? Kalau dari kacamata pribadi Anda begitu? Ya, saya kira pemahaman hukumnya kurang komplit gitu loh. Orang yang masuk KPK itu harus paham hukum, gitu loh. Apapun latar belakangnya, gitu. Ya kalau kurang lengkap ya sekolah di bidang hukum juga, gitu loh. Sambil bekerja kan bisa itu. Nah, sehingga mempunyai pemahaman yang jelas di bidang hukum. Begitu, Mbak Disti. Jadi ya banyak polemik dan kesempatan sekarang bersih-bersih lah di KPK itu. Bila ada hal-hal yang semacam ini, track record jelek dan mengembangkan milieu yang jelek, bukan milieu integritas, kemudian bukan milieu yang honesty misalnya, transparansi dan accountability di antara pimpinan atau jajarannya ya harus segera diproses etik. Tapi jangan hanya istilahnya formalitas. Proses etik oleh dewas itu harus
wajib mengeluarkan putusan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku atau aturan etik itu sendiri. Oke. Gitu, Mbak. Oke, Mas Tobas, Anda melihat ini menjadi salah satu momentum yang seharusnya pas ya begitu bagi Polri dan juga KPK untuk benar-benar bisa dikatakan membuktikan kepada publik agar kepercayaan publik ini kemudian meningkat kembali setelah kita tahu Ketua KPK nonaktif ini terjerat kasus pemerasan dan juga korupsi. Apa yang seharusnya dilakukan dua lembaga ini untuk mengembalikan citranya? Ya, pertama dari institusi KPK-nya harus bersedia untuk membantu proses penegakan hukum yang juga sedang berjalan. Ya, apabila ada kebutuhan terkait dengan dokumen-dokumen, dengan bukti-bukti, maka pihak KPK juga harus terbuka ya untuk memberikan dokumen-dokumen dan bukti-bukti tersebut ya sebagai bahan tindak lanjut dari penyidikan yang sedang berjalan. Nah, sehingga harus ada koordinasi yang baik antara pihak KPK dengan Polri. Yang kedua, tentunya kita berharap ini menjadi satu pelajaran yang sangat berharga bagi KPK ya untuk membenahi dirinya sendiri ya, baik itu para pimpinan beserta seluruh jajaran ke bawahnya, termasuk juga Dewan Pengawas atau Dewas ya. Kan tadi juga Pak Yasin juga mempertanyakan ya, kenapa sampai terjadi seperti ini sementara kok tidak tercium oleh pimpinan KPK yang lain ataupun juga belum ada hal-hal yang dilakukan oleh Dewas ya. Oleh karena itulah maka pertama-tama KPK harus menunjukkan apa yang mereka lakukan secara konkret yang mampu memberikan kepercayaan pada publik bahwa KPK sedang bersih-bersih ya, sedang ingin memperbaiki diri. Sedang tapi tidak kalau tidak ada saja. ya, kalau tidak ada hal yang tidak dilakukan maka ya sulit akhirnya publik kembali percaya. Oleh karena itu butuh bukti yang konkret apa yang dilakukan oleh KPK dalam hal memperbaiki dirinya khusus untuk kasus ini. Nah, itu yang itu paling penting juga. Kita tunggu juga dari pihak KPK-nya. Untuk Polri sendiri, bagaimana Anda melihatnya? Ini menjadi momentum seharusnya ya bagi Polri untuk menunjukkan bahwa memang ini loh kita menegakkan hukum equality before the law, equality treatment. Apakah ini seharusnya menjadi momentum untuk Polri untuk menunjukkan ini? Ya betul, ini juga menjadi momentum bagi Polri bahwa Polri mampu untuk profesional ya, independen, tidak terkait dengan intervensi dari kekuasaan dari pihak tertentu. Ya karena itulah maka penegakan hukum ini harus berjalan sesuai dengan koridornya, sesuai dengan hukum acara, sesuai dengan profesionalisme. Nah, oleh karena itulah maka sama-sama masyarakat juga harus memantau ya proses ini, dan kalau saya lihat memang dukungan masyarakat sangat kuat. Ini juga menjadi modal bagi pihak semakin profesional dalam menjalankan penegakan hukum dalam kasus ini. Anda punya keyakinan Firly Bahuri ini nanti akan dilakukan penahanan untuk menunjukkan Polri ini tidak tebang pilih bahkan terhadap salah satu anggotanya yang Jenderal Bintang 3? Begini, kalau kembali kepada penahanan tentu ada dua hal ya. Pertama memang alasan normatifnya ya. Yang kedua juga mungkin saja ada hal-hal yang terkait dengan strategi penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Apakah akan menahan segera atau nanti atau seperti apa, kita juga tidak tahu. Tapi yang paling jelas ketika memang ada kebutuhan untuk menahan, ketika memang ada kekhawatiran sesuai dengan KUHAP ya bahwa seseorang itu harus tahan, maka tidak ada alasan lain selain menahan. Tapi kalau kemudian kekhawatiran tersebut tidak ada, dan itu juga bagian dari strategi penyidikan, ya tentu juga kita hormati ya pilihan-pilihan langkah yang dilakukan oleh Polri. Terkait dengan sudah nonaktif begitu ya, apakah DPR sendiri dalam hari ini Komisi 3 tetap akan tetap 4 pimpinan KPK saja kemudian yang memimpin KPK, karena kan kita tahu waktunya singkat sekali, nanti sebentar lagi ada pemilihan ketua KPK atau pimpinan KPK yang baru lagi. Ya, ya saat ini ada 4 pimpinan KPK yang sedang berjalan, sudah ada yang ditunjuk sebagai PLT dari ketua. Ya tentu ya biarkan ini berlangsung berjalan ya, nanti kita akan terus menjalankan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Komisi 3 kepada KPK. Sekaligus juga itu tadi menagih apa yang akan dilakukan KPK ya dalam hal berbenah diri, dalam hal bersih-bersih diri, dalam hal mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada KPK dan penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Apakah ada dalam waktu dekat untuk memanggil KPK dan juga Polri terkait membahas khusus soal ini?
Ya, kalaupun ada itu masih pada masa sidang berikutnya. Saat ini baru saja kemarin kita masuk masa reses, ya sehingga kalau ada pemanggilan hanya bisa dilakukan pada masa sidang dan masa sidang berikutnya masih di bulan Januari nanti. Jadi selama reses ini ya mungkin kita hanya memantau saja ya di luar persidangan-persidangan di Komisi 3. Jadi libur tahun baru dulu ya. Bukan libur, tapi kembali Reses. ke tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi. Iya, betul. Prof. Hipnu, terakhir Prof. Hipnu, apa yang dari kacamata hukum Anda, apa yang harus dilakukan oleh Polri dan juga KPK untuk kemudian mengembalikan citra dua lembaga ini di tengah kepercayaan publik yang ya bisa dikatakan pesimis begitu ya? Betul, Mbak. Jadi pesimis karena tingkatan tadi hukum tidak bekerja pada koridor equal kan gitu. Oleh karena itu dalam hal seperti ini masih ada waktu. Jadi segeralah saja dilakukan upaya hukum karena upaya hukum itu bagian yang sah dalam suatu penindakan. Dan karena besok tanggal 11 itu adalah sidang pra peradilan, mungkin lebih baik ya Mabes Polri nggak hadir dulu. Kan itu nggak hadir dulu, diperpanjang. Kemudian pada waktu perpanjangan itu memanggil kembali Pak Firly, ya karena jangan sampai sudah sidang Pak Firly nggak hadir. Ini yang kita terikan begitu, karena dalam suatu proses hukum itu bicara strategi, Mbak. Bicara strategi apa yang tepat? Gitu. Karena publik tadi sudah mendapatkan suatu masukan yang cukup baik, publik dorongannya kuat, berharap pada penegakan hukum, apalagi situasi mau pemilu, situasi penegakan hukum yang tanda petik, semua pejabat kena, itu Pak Taufik. Kan ini kan seperti ini. Lagi contoh, bagaimana meninggalkan suatu citra yang baik, ya ditangkap, ditahan. Bagaimana penahanan? Ini sudah Kamis, besok Jumat nggak mungkin. Senin harusnya Pak Kapolri nggak usah hadir nanti. Hadir, Selasa ditangkap. Lah itu baru, Mbak. Tapi kalau nanti Mabes Polri Senin itu hadir, ya sudah wassalam, artinya menunggu lagi sampai proses pra peradilan. Karena namanya suatu upaya paksa, Mbak, siapapun orangnya selalu menghindar dalam suatu upaya paksa penahanan. Ini yang menyakitkan. Sehingga adu strategi baik Pak Firly terhadap kaitannya Mabes Polri, cepat-cepat bagaimana kita penegakan hukum selain masalah hukum, tapi juga bagaimana respon positif masyarakat. Sehingga dalam negara hukum ini betul-betul bahwa oh ya kita equal, oh ya hukum itu tidak tebang pilih. Begitu, Mbak. Tapi Anda punya keyakinan strategi ini akan dilakukan oleh Polri? Ya, saya punya keyakinan karena hari ini sudah Kamis, jadi minggu ini nggak mungkin, berarti minggu depan. Tapi kalau seandainya itu 11 itu hadir, ya kita masih berharap-harap situasi berpanjang-panjang. Artinya menjadi drama-drama kembali gitu loh, Mbak. Oke, Pak Yasin, selain kemudian tadi seharusnya tetap melakukan bantuan hukum kepada Firly Bahuri, apalagi yang kemudian bisa dilakukan oleh KPK walaupun memang bisa dikatakan semua perlu waktu, tidak cepat untuk seperti membalikan tangan, mengembalikan citra KPK begitu ya yang sudah terlanjur dalam tanda kutip tercoreng. Ini seperti apa upayanya yang memang seharusnya dilakukan oleh KPK? Ya, statementnya dari pimpinan KPK itu, apalagi sekarang ada penunjukan PLT ketuanya, ya mendorong proses hukum yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Jadi jangan malah dibelain yang belum terbukti dan lain sebagainya, enggak usah itu. Statement-statement seperti itu enggak usah. Jadi kalau melakukan koordinasinya itu sifatnya mempercepat proses hukum sesuai dengan ketentuan. Jadi bukan proses hukum yang tidak baik, tapi proses hukum sesuai dengan due process of law. Itu KPK seharusnya begitu. Dan internal KPK sudah mulai berbenah diri agar kepercayaan publik itu pulih kembali kepada KPK. Ini loh KPK bisa jadi role model, penegakan kode etik. Setiap pimpinan yang akan ketemu dengan pihak lain harus izin atau permisi kepada pimpinan yang lain seperti yang kami lakukan dulu periode 2 itu seperti itu. Saya mau ketemu ini, izin kepada 4 pimpinan lain. 4 pimpinan lain tidak setuju, misalnya jangan Pak Yasin. Itu walaupun sekarang misalnya belum tersangka nih, bisa jadi ini akan bisa naik ke penyelidikan dan penyidikan. Sebaiknya jangan ditemui orang itu, ya kita enggak patuh, jangan kok Anda melihatnya kultur itu sudah tidak ada lagi begitu di KPK
Sampai Ya, bisa sampai terjadi seperti ini? ya, seharusnya main permainan olahraga ya, yang bermain dengan menghadirkan orang lain atau melibatkan orang lain seperti badminton, tenis, apalagi golf itu yang tertulis di dalam kode etik itu tidak dilakukan sama sekali. Nahanlah selama periode dia ada di situ. Nah, jangan sampai ini perpanjangan untuk dimanfaatkan untuk lobby-lobby seperti itu. Dikasih perpanjangan malah tidak bersyukur, tidak menahan diri. Tapi dipakai untuk lobby-lobby. Ini kan masyarakat nilainya seperti itu. Kami dulu minta izin ke 4 pimpinan yang lain apabila ingin ketemu pihak lain. Pihak lain itu yang kita tidak tahu orang ini sedang diproses hukum atau tidak. Mungkin salah satu pimpinan lain itu tahu. Oh, jangan Pak Yasin misalnya. Oh, jangan Pak Chandra, jangan Pak Bibit, jangan Pak Haryono misalnya seperti itu. Jadi mengingatkan. Nah, ini pernah terjadi kalau tidak meminta izin semaunya sendiri, mentang-mentang sebagai ketua. Padahal ketua itu ya sama-sama dengan wakil ketua itu wakil ketua itu juga pimpinan, bukan wakil ketua itu di bawah ketua KPK. Gitu loh. Kolektif kolegial itu ya one vote, one voice gitu loh. Saling mengingatkan sehingga milieu seperti itu untuk menegakkan integritas itu terbangun baik sesuai dengan aturan kode etik yang harus ditaati dan diberikan contoh oleh pimpinannya sehingga ke bawah itu mengikuti aturan-aturan yang ditegakkan dimulai dari pimpinannya ke seluruh jajarannya ya, sehingga itu menjadi milieu yang baik kembali lagi kepada aturan-aturan yang telah disepakati bersama dan semua harus ada SOP-nya. Jangan sampai melanggar SOP di dalam suatu pelaksanaan pekerjaan tugas dan fungsi KPK. Ada SOP gratifikasi, ada SOP LHKPN, ada SOP tentang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Semua dituangkan dalam SOP dan ditaati oleh jajaran internal KPK. Itulah yang membuat solidnya KPK di dalam menegakkan, katakanlah role model di dalam penegakan hukum dan berperilaku berintegritas serta independen. Begitu, Mbak Disti. Oke, kita akan tunggu bagaimana penyidikan dari kasus yang menjerat kemudian Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Kita kawal bersama. Terima kasih Wakil Ketua KPK periode 2007 hingga 2011 M. Yasin, dan juga sebelumnya ada pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman Profesor Hipnu Nugroho, dan juga anggota Komisi 3 DPR RI Mas Taufik Basari. Selamat pagi, Assalamualaikum, sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saudara, informasi lainnya juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Pendaki yang menjadi korban terakhir erupsi Marapi telah dievakuasi. 75 korban ditemukan, 23 diantaranya meninggal dunia. Gatal darah jamur dan kutu air, mati kutu dengan Fumida.